Kita cari ibu-ibu Khadijah kini nangka mengganti Khadijah dulu tu jauh panggang dari api. Khadijah nang kini ko pitih lakinya siapa dia. Malah kadang-kadang kalau baragi suaminya kau dun sanaknya ibu pabini seladiang tu je. Sulit mencari wanita yang seperti Khadijah. Ya kan? Ketika Nabi mulai pertama dilantik menjadi Rasul, hanya kalau nikah Ibu Khadijah tu, dia jadi Rasul umur 40-an. Ya kan? Nikah Ibu Khadijah umur 25. Jadi nam bujang-bujang bacalah sejarah Nabi ko balik. Tak umur bara Nabi babini? Aku banyak nak bujang kini lah 39 umur lunyo bini ni. Babini umur 40 halun tamai anak sedih lewat mati. Baca sejarah Nabi ko supaya bisa kita tiru sadonya. Ambo lah biar capek lah 24 sangat pak. 24 sangat kan capek dari Nabi setengah tahun tu. Ya kan? Umur 49 ambo lah berminantu. Alun selesai pensiun lah berminantu lah sudah. Aku lah pensiun 10 tahun anak adojo lah buah salek lah dapat. Ini bapak-bapak. Badal lah mama batuak lah panjang angok lah sasak gaji nak sekadang sehari lah. Muka lah cotaruan bawa minantu lu nya dapat lah. Itu kalau tak lambek babi ada ngala kecek dan kau dina bujang-bujang. Anak kalian tunggu le hari acok kampung gini. Kalau kampung hari tengah malam maniang tu, ya kan ada orang kari pagui awak terkajui. Ya kan? Itu halal. Kalau sembarang pagui so tak pagui anak ciliang tu. Ini dia. Atau mengenai nikah tu. Harus diketahui dia anak bujang. Nabi itu nikah umur 25. Kan kalau dipanjang pikiran belanjo itu. Itu kerajaan Allah yang diurus namanya. Kalau dipikiran sudah nikah ke rumah kadin kontrak gaji ketek. Itu kerajaan Allah yang diurus tu. Ambo jolong nikah dulu pak. Nyok dek bini ko dari kampung dia bawa anak mama. Hanya ge piring cik dimintu galeh cik. Rumah nan diseo rumah petak saja. Tabok gaji ketek. Ya kan? Tabah melalui jalan serupa itu. Ya kan? Kemudian lagi anak. Gaji naik. Gaji naik kau je taruh seketek. Rumah kontrak kau je naik di orang seonyo. Dicari jalan keluar dari Allah. Mambik rumah nan dibuat dek BTN. Ya kan? Langsung perusahaan memotong gaji awak. Dicicil lah rumah tu selama 15 tahun. Sabalun dibayi itu namanya perumtang. Lah selesai sunat namanya baru perumnas. Jadi kalau dalam barutang baru jangan disebut perumnas. Itu perumtang namanya. Perumahan baru barutang. Rumah tu keteknya sesuai lonan magih kredit ko BTN. Ditukar dewa BTN ko bangunan tidak normal. Tapi alhamdulillah awak nak memikirkan kontrak tiap ulal. Jadi Nabi sangat sedih istrinya Ibu Khadijah meninggal karena luar biasa bantuannya kepada Nabi. Kalau dari segi usia tu gaeknya dari Nabi. Tapi nan dipandang Nabi ndaknya gaek tu. Budi pekertinya, akhlaknya, adabnya kasua. Kalau Muhammad nang kini nan utama dia ndak budi do Pak, body. Ndak lama sudah meninggal istrinya, kau meninggal lo pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Kalau Ibu Khadijah tadi tulang pinggang, Abu Talib tulang punggung.
Lahiriahnya membantu Nabi itu sebenarnya kan Allah. Meninggal Abu Talib ko. Bamang ko rusuh nalo Nabi Abu Talib ko meninggal. Nyolah lamu memeliara Nabi, membantu Nabi, tapi biang kata buak gantiang keputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Angok kekeluar dari badan nyobisian dek Nabi bacolah paman la ilaha illallah agar paman bisa diampunkan oleh Allah karena sudah banyak membantu Islam, membantu saya. Kecil Abu Talib nyopagui Nabi kau pak, saya sayang kepadamu nak. Kamu kan sudah buktikan bahwa pamanmu ini sayang padamu. Tapi untuk membaca itu jangan paman disuruh lagi. Paman punya agama khusus, agama nenek moyang. Lebih baik diambo membaca itu daripada memikul langit ya bumi. Menangi Nabi pak. Nabi menangi itu turun surah Al-Qasas. Bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Jadi orang kalau tidak dapat petunjuk apa, biar udah awak, biar di awak, indah tobat-tobatnya ke mati itu tu tanda tidak dapat petunjuk. Walaupun Nabi menyuruh lakinu mautakum la ilaha illallah, ajakanlah kau orang ke mati yang orang engkau nang ke mati kalimat la ilaha. Tapi kalau jalan kau tidak pernah nyotampuh, ya kan? Jangan dibisi elo ke telingonya. Kalau ada dun sana apa nampak koa, nyondak sembayang, indak puaso, ndak pernah kasuronya dalam sakaratul maut, ya kan? Jangan dibisi elo la ilaha illallah. Nak kemungkinnya bisa tu do. Jalan kau ndak ada nyo tampuh. Di kalau nyopak koa tu apa cari sekerate koa betung kenyo. Matinya capek gitu tu. Ndak usah la ilaha illallah. Ndak kan nyambung. Nyo pasal jalan dek batampu. Lancar kaji dek. Atau mangko kini ko awak disuruh banyak ingat ke Allah. Marapik jo Allah setiap hari. Ya kan? Agar lidah kita yang menuntun Allah. Bu. Bu. Dalam hadis Nabi tadi kan disuruh orang-orang mukmin membisian kalimat la ilaha illallah ka orang mukmin nan kamati. Kini awak sedang baladang di tengah sawah. Ada pondok ketek kita buat untuk istirahat. Tapi awak orang taat ke Allah. Ya kan? Kan tak ada orang ke membisian zinan suruh awak seorang selalu di pondok tu malaikat maut datang. Walaupun tak ada orang ke membisian, tapi awak taat ke Allah, malaikat maut datang selesai membaca salam pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ittatawaffal malaikatut tayyibin. Ketika orang baik-baik didatangi oleh malaikat maut, akan dicabut rohnya. Yaquluna, mengeceknya ke orang nang mati itu. Katanya salamun alaikum, selamatlah engkau. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Engkau akan masuk surga. Iya kan? Akan batamur weh je buku tu. Malaikat maut mengucapkan salam sampai engkau dalam surga, kira-kira cameh ndak orang tu? Indak pak, gembiranya. Mangko lidahnya akan otomatis walaupun tidak ada orang menuntun, dia akan baca la ilaha. Nya situ kelopnya bamang kau masuk surga dek baca la ilaha. Ada hadisnya, ada man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi apa nala saumu ambo ko je lagu kutang marendo je. Itu tekana ke mati beko.
Di duduk bacalah la ilaha illallah. Kalimat-kalimat taibah pun yang kita biasa oleh. Ya kan? Pak, ada ndak kaum muslimin orang mabuk ketika zikir? Tapi yang banyak orang mabuk ketika bermusik. Akhirnya ada minuman keras. Ya kan? Para jemaah, bara banyaknya artis, aktor terkenal baik dengan seni yang bunuh diri. Ya kan? Kalau aktor yang memamerkan otot, nama filmnya Hercules. Nama orangnya Steve Reves. Ya kan? Bang, kau tahu Ustaz, dia penonton masuk bujang lu. Karena tidak ada apa. Baik ke bioskop. Apabila Ustaz berhenti menonton tu setelah dapat bini rancak. Inyo saya mau tonton siang malam pagi petang. Jadi kalian mangko indak istiqamah pikiran tu, dek nak ada bini. Jadi nak bujang-bujang capek lah bini. Agar kita stabil. Ya kan? Jagolah loak atau dipandang. Ya kan? Atau dibitu-bitu bulu matanya, atau dicium seketik. Ya kan? Kalau ndak ada bini bentuk puyuh ndak bini saya itu. Kalau ada nampak puyuh dalam ladang dia Pak. Itu tanda puyuh lah ditinggal ambil. Saya nak cerita gini Ustaz Ambo. Kerana lah 3 tahun 6 bulan ditinggal bini. Kadiganti samo je makan buah si malakamo. Kok dicari nang gaeknya lah samure lah. Mato katarak, giginya lah tangga, sembayang lah detek kurisi. Nama nak dirawat. Babini je nang gak mudo tu bersemangat mengenduangnya ambo mati. Jadi ambo dalam berfikir-fikir kau ini kau kendak, kau ini kau kendak. Ya. Iya kan? Ini Bapak Ibu. Nah, jadi karena Nabi itu sedih, kemana dia tempat mengadu? Ke Allah. Ke Allah itu di mana tempatnya yang paling baik? Ke masjid. Sadang inyo tafakur, mengingat musibah-musibah yang berat tadi dalam masjid, itu tepat sekali sasarannya. Tembak tiba di alamai, condong merawa ke tapian, condong kasai ke pinjuran. Tasabui dinamo taimbau digala. Sedang dia berkhalawat mengadu kepada Allah itu, tiba malaikat Jibril. Kita berangkat Muhammad. Kama ke apa lu ke Palestina? Ke Masjid Aqsa. Engkau akan diperlihatkan oleh Allah kebesaran-kebesarannya. Agar engkau dapat musibah sedang sedih ini akan terbujuk. Karena banyak sekali nikmat Allah itu besarnya dari musibah. Dia kalau musibah ketek-ketek saya jemput ya sobat. Jemput ya so banyak nikmat Allah na lain. Ya kan? Tidak akan bisa kita hitung. Allah na mengecek wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Karena peristiwa itu peristiwa mengganjai, disebut peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Kenapa dikatakan fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi sesudahnya. Nabi Adam tidak ada Isra Mi'raj sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa hanya diangkat oleh Allah ketika dia akan dibunuh. Nanti akan diturunkan lagi meneruskan syariat Nabi Muhammad.
Itu tanda hari akan kiamat. Dikatakan kontroversial, bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengecekan Nabi Isra Mi'raj tu dalam mimpi saya. Ya kan? Ada yang mengecekan nangoknya sepai tubuhnya tinggal. Ya kan? Mana yang harus kita imani? Kalau dalam mimpi Isra Mi'raj tu tak masuk akal dah, Pak. Bang, kau nak masuk akal, Ustaz? Mimpi ku ceritanya panjang, waktunya durasinya pendek, sudah tahu awak tersinta. Ya kan? Dalam lalu 5 minit bisa bermimpi apa? Tapi cerita mimpi itu panjang. Sampai ke seliki tadi ada cakap. Kiranya 5 minit lalu. Ya kan? Sedangkan Isra Mi'raj itu berapa jam? Lebih kurang 5 jam. Berangkat sesudah salat Isya, tiba balik menjelang subuh. Tak mungkin itu mimpi sepanjang tu. Ya kan? Kalau anguk sepai tubuh tinggal, tubuh yang tinggal apa namanya? Mai. Ya kan? Sedangkan Nabi tidak mati. Orang mati itu berpisah anguk jawadan. Kalau anguk sana bisa pulang balik di bawah tidak ada tubuh. Itu namanya jelangkuang. Ilmu sihir tu. Jadi yang akan kita imani apa? Nabi diundang ke atas langit itu oleh Allah dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sadar. Sama jawab kini Pak. Ya kan? Dengan roh dan arwah, tapi dengan roh dan tubuh yang lengkap, tapi dalam keadaan mabuk, dia bisa dipercaya keceknya. Tidak. Jadi dalam keadaan sadar. Itu yang akan kita percayai dalam peristiwa itu. Kalau kita akal-akali, tidak masuk akal. Orang pergi mengalih sedari Makkah itu ke Palestina, Pak. Kendaraan orang kan unta dulu. Itu 6 bulan pergi, 6 bulan pulang. Sedangkan Nabi 5 jam lah sampai ke langit. Abang kau bisa tu Ustaz baca ayat tadi balik. Suatu peristiwa yang luar biasa, pasti Allah memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Nyo puji dirinya di Allah lo. Maha suci Allah. Nyo jaleh lo kawa asra. Apa itu asra? Yang telah memperjalankan. Kalau kalimat Al-Quran itu subhanalladzi isra, ya kan? Itu berjalan sendiri. Berjalan sendiri apabila ke sampai. Nabi itu atau mengko subhanalladzi asra. Jadi yang melakukan itu Allah, bukan Nabi. Bapak-bapak, kalau kita uraian secara rinci, sudah beko jam 8 nambah ke mengaji lo di Masjid Gunung Merah. Nah, anak intinya Nabi menerima perintah salat secara sempurna. Abaati Nabi ketika Mi'raj tu Pak. Sanang. Judulnya terpesona di Sidratul Muntaha. Melihat kebesaran Allah. Karena terpesona itu dengan nikmat Allah yang besar, maka Nabi bersimpuh. Ketika beliau bersimpuh, beliau pujilah Allah itu. Itu yang Bapak ulang setiap salat sekarang. Simpuhnya itu kan. Artinya itu tak ada. Akhirnya dia ada nomor 1. Alaikolo kecil dia. Agama jadi peleset. Dulu kini jamaah aku baca tayatul ala malek tunjuk bisu. Tak kuilah begitu orang Amelia nomor 1. Ini akan calon tetap, kalau tak kuilah Amelia. Ya kan? Tapi kalau calon ilegal, ya jangan dipilih. Ketujuh dia masing-masing tu. Ya kan?
Anan dibaca dek Nabi ketika bersimpuh tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Coba cari artinya di bahasa Indonesia. Laya donan untuk awak nan dibaca Nabi itu dah. Enggak. Beliau membesarkan, memuji at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil, untuk Allah sadonya. Kenapa lidah beliau membaca itu? Karena beliau melihat musibah yang dia derita lebih besar nikmat Allah yang dia lihat ketika dia tiba di Sidratul Muntaha. Ketik musibah itu lagi. Ya kan? Karena begitu pengabdian Nabi kepada Rabbnya, maka Rabbnya membalas dengan kasih sayang. Apa kata Rabbnya yang kita sebut Allah? Assalamu alaika. Alai ujungnya. Ayyuhan Nabi alai wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, ba mengko assalamualaikum ke Allah. Ba gendak assalamualaikum. Jawablah jangan niam. Karena nyo seorang. Ya kan? Jadi kum tu untuk bahasamu. Jadi nan disuruh de Allah selamat tu ya. Nabi assalamu alaika, ditegaskan lagi ayyuhan nabiyyu, untuk engkau saja Muhammad keselamatan, wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan rahmat Allah dan berkahnya. Pada saat yang sedikit itu waktunya, setipih kulit bawang tu nyoba. Tapi Nabi sangat bapak-bapak, orang pintar, orang cerdas. Saat itu anan tabayang dia. Ambo seorang saya nak diselamatkan Allah, umat ambo di Pekanbaru ba'a. Jamaah Musajid Nurul Islam ba'a. Ustaz Ristawardi lagai kematian bini ba'a. Mangko Nabi menjawab, ndak salamai ambo doyo. Agak tu lo. Assalamu alaikum. Nah, untuk siapa? Untuk awak bersama. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau kita masuk ke dalam koridor salihin, kita pasti selamat. Kalau kita masuk ke koridor calihin, maka kita tidak selamat. Itulah inti dari ibadah salat itu, komunikasi dengan Atau mangkonyo dalam hadis yang nambah baca 3 tadi, sangat gadang dosonya orang meninggal salat. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara. Al ahdul lazi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Iya kan? Orang mendirikan salat, mendirikan agama. Orang meninggalkan salat, meruntuh agama. Untung saja apa ambo ibu-ibu awak dijayakan di Allah ke dunia ko lah kerasulan Nabi Muhammad. Orang yang dilahirkan di zaman Nabi Musa, Pak, baitu baranti salat disumpah jadi karo jo jadi babi. Di karo jo babi itu dari orang, Pak, tunggu sama perangainya jawab. Karo tu kan lobo, Pak. Kau tak percaya, Pak? Kebanyak karo tapi jalan gini deklah biasa dia ke orang. Apa bau pisang enggak sesikit, apa uji karo tu. Pertama apa lagi hanya makan tu. Lapan siko nya pakai timbuluan siko. Hanya simpan siko. Pak lagi aja lah nya pacik je kaki kita. Pak lagi aja lah nya pacik je kaki suo. Apa lagi aja lah nya pacik je tangan suo. Apa lagi aja lah kutikonyo kama macik je tangan kita. Nyo kan hebat tu, tapi langsung jatuh. Karena tempat bacik kena lain tak labisi jadonya. Ajo itu je orang. Nyo lapi pitih Covid dan segala macam. Iya kan? Akhirnya jatuh. Ba'a mangko jadi karo umat di zaman Nabi Musa tu. Nyo kapai salat. Kalau awak kan hari Jumaat gini, Pak. Umat Nabi Musa itu hari Sabtu tu. Lalunya ke tepi pantai. Kiranya air laut menyusui. Berserak-serak laikan di tepi pantai tu.
Nyo kak kain sarung kau, jo baju koko, nyo ngumpuan ikan kau lah. Besok salat. Nyo sumpah di Allah ketika tu jadi karo. Kalau umat Nabi Muhammad kau nyo betul lo di Allah kini pak, lah kemana banyak nyo karo di Pekanbaru kau. Iya kan? Di dunia. Baranti salat nyo sumpahi jadi monyet. Cuma monyet ku ada yo kelebihannya dari awak pak. Nyo kalau mencibian awak di muka awak tu. Kalau orang lah terbelakang cibian tak sportif. Kalau perkara mencibi itu hebat monyet dari awak. Langsung. Nang keduanya 6 bulan trainingnya lah jaleh dinyo kerambian masak. Iya kan? Awak macam-macam training pegawai negeri ko, pi korupsi je. Tak tentu lah. Bisa bagian yang tak sadonya. Iko salah lo mau. Antawara training studi banding ke luar negeri, pindah tentu nan halal janan haram. Karo ndak pak 6 bulan training jalehnya kerambian masak, kerambian mudo malah hinyo kaum muslimin. Iya kan? Kalau papa kerambi itu paruik den nyo tiru di orang Amerika jadi tari break den. Ini bapak. Lah, jadi inti dari perjalanan Nabi itu agar kita umat Islam ini jangan menyia-nyiakan salat karena dia anak kunci surga kata Nabi. Ya kan? As-salah miftahul jannah. Ya kan? Untuk itu kalau ada apa-apa kau lalai salat bu, yo wana ingeannya, jalan lalai jo salat dah. Sebagian ibu-ibu lai jo mengean. Suaminya ndak salat, oh pindah tuntas. Dah, yo. Awak kagak berminantu bulan ketiga dah. Yo, anak awak kan cie berusi iyo. Ya kan? Udah selama awak nikah suami istri kan tak salat. Ambo kan acok pai majelis taklim dah. Ayah nani ndak salat, ndak boleh menikah anak. Alai sampai hati udah rasanya anak awak cie gonya si buyung sinan si upiak sinan wali yakin lo ke menikahan dek udah ndak salat dah. Salat lah udah lah yo, lah sudah nyukai menikah berhenti lo lah lihat. Atau ndak tuntas. Ya kan? Jadi salat tu kaum muslimin kapan berhenti? Ketika kita sudah koma. Selama kita sadar, kita tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Allah. Itulah inti dari Isra dan Mi'rajnya Nabi itu. Kenapa bisa? Karena Allah yang melakukan. Dimulai dengan kata-kata memuji diri beliau, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Kalau dibahas adanya tu pak banyak. Bang kau ndak siang Isra Mi'raj tu, bang kau malam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan kita pagi kini membawa berkah lah awak hendaknya. Ambo mendoa untuk jamaah kau pak, indah untuk lebih taat. Ya Allah, konsistenlah jamaah kau taat. Pertemuan ambo jo jamaah kau nanti dalam surga Firdaus ya Allah. Itu doa ambo. Adolo cekle doa ambo nan istimewa ya Allah. Bini ambo nan sari jo lah bini ambo di surga nanti ya Allah. Inyo kalah gae mati Ustaz. Kami itu tanya ibu, di surga tu orang dimudoan beli bini ambo tu ndak tangguh rancaknya dah. Kau menurut ambo ndak minta persetujuan apa dah. Menurut mato ambo rancak na bini ambo tu ketika ambo nikahi. Iya kan? Rambutnya garis tiang tangguang, giginya putih co bintang timur, hidungnya co dasun tungga, bibirnya tipi asam sauleh, tumiknya co talu buruang, galak bapiciang. Kalau nyo minum air putih gua nampak main liar sih gua. Jadi ambo minta ke Allah, ya Allah masuk surga ambo nanti nan itu jo bini ambo ya Allah. Kalau ambo ganti kini itu bini terakhir kan nanti. Ambo doa ambo itu. Ya kan? Mudah-mudahan istiqamah ambo merdeka.
Tapi kalau nak muda-muda kematian bini gantilah. Sama beko jo air panuh di pematang runtuh pematang ni. Ni bapak-bapak. Kalau nak gaik kalau layu sadanya. Apa nak lasa gaik ambo kok mati bini, aja bini jo lai sabar salah lai. Mendaki janjang kemari ku ala bapak cik lutui. Ya kan? Akau bini je lah tu. Yalah, pulang lah panik dia lah panjang lah gaji. Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Bapak pengurus dan jemaah kalau ada yang salah penyampaian saya. Semoga kita